Shalom anak-anak kelas 9, ketemu lagi dengan Miss Kila. Di kesempatan hari ini Miss Kila akan melanjutkan materi kita yang berjudul listrik statis. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hukum Coulomb. Apa sih itu hukum Coulomb? Nah, lihat bunyinya dulu ya. Oke, itu pengertian dari hukum Coulomb. Nah, sebenarnya hukum Coulomb ini intinya adalah kita akan melakukan perhitungan untuk mengukur besar dari gaya Coulomb atau daya tarik menarik atau daya tolak menolak antara dua muatan yang berbeda ataupun yang sama jenisnya ya anak-anak. Nah, bagaimana kita bisa mencari besarnya gaya Coulomb ini? Ingat ya, waktu kalian belajar sebelumnya di kelas 8, gaya itu simbolnya F besar dan satuannya adalah Newton. Nah, F sama dengan, coba perhatikan di atas, F sama dengan K dikalikan dengan Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. K adalah konstanta, sementara Q1 itu adalah muatan pertama, Q2 itu adalah muatan kedua, dan R adalah jarak antara kedua muatan. Nah, diingat-ingat ya, di materi ini kita hanya akan menggunakan satu rumus ini saja, tetapi dengan beberapa variasi. Jadi anak-anak tolong sangat diperhatikan ya. Itu saja penjelasan Miss Kila. Nah, setelah video ini, Miss Kila akan lanjutkan dengan video yang berisi latihan soal tentang hukum Coulomb. Silahkan diperhatikan baik-baik dan kalian bisa download video ini lewat YouTube pun bisa, Google Classroom juga bisa, supaya bisa dipahami berulang-ulang juga. Apabila masih ada pertanyaan, silahkan hubungi Miss Kila lewat Google Classroom atau WhatsApp. Terima kasih. Oke, soal yang pertama kita akan cari dulu yang diketahui, yaitu yang garis biru ini adalah yang diketahui, sementara garis merah itu yang ditanyakan. Di soal yang pertama ini ditanya gaya listrik yang terjadi ya anak-anak. Nah, kita tahu rumusnya F sama dengan K Q1 kali Q2 bagi R pangkat 2. K itu konstantanya, dimasukkan semua nilainya. Nah, kemudian lingkaran merah dan juga kotak warna hijau ini adalah bagian yang akan kita hitung terlebih dahulu. Jadi ini kita operasikan terlebih dahulu. Yang bagian merah ini ya, contohnya 20 bagi 2 berarti kan hasilnya 10. Kemudian yang kotak hijau, yang 10 minus 6 bagi 10 minus 2 berarti kan hasilnya 10 pangkat minus 4. Jadi ini lebih mempermudah perhitungan kita begitu ya anak-anak, bisa disimak dengan pelan-pelan. Untuk soal yang kedua ini mirip dengan yang pertama. Kita cari yang diketahui garis biru ya, kemudian yang ditanyakan adalah yang garis merah, yaitu gaya listrik yang terjadi. Untuk K ini nilainya tidak akan berubah, dia adalah konstanta, jadi nilainya selalu 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Nah, ini anak-anak semuanya kita ubah dulu ya ke satuan yang baku, baru kita masukkan ke dalam rumus kita hukum Coulomb. Jadi gaya sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Kita masukkan angkanya. Nah, R pangkat 2 nya ini kita pecah saja, jadi kita buka, jadi kita double gitu. Nah, kita lingkari merah dan kotak hijau ini yang kita kerjakan terlebih dahulu supaya lebih mempermudah waktu kita menghitung. 30 bagi 15 jelas ya, 2. 10 minus 6 dibagi 10 pangkat minus 2 kan hasilnya 10 minus 4. Kemudian selanjutnya seperti itu ya, kita tuliskan hasilnya, dan
kita bisa sederhanakan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Soal nomor 3 cukup berbeda karena ini membandingkan dua kondisi. Jadi kondisi pertama, muatan A dan muatan B ini terjadi gaya tarik menarik sebesar F. Kemudian yang B muatannya diperbesar 2 kali. Sekarang gayanya menjadi berapa kali dari gaya semula? Pertama kita harus cari dulu yang diketahui. Kondisi pertama, kita misalkan QA sama dengan Q kalem, kemudian QB sama dengan juga Q kalem, R-nya R meter, F-nya F1. Kemudian kondisi kedua berarti yang berubah hanyalah QB, jadi 2 Q kalem. Kemudian kita masukkan rumus, kita bandingkan. Sama-sama rumus mencari F kan KQ kali Q per R pangkat 2. Nah, yang berubah kan hanya yang di bagian kedua ya anak-anak. Jadi yang bagian bawah kita ganti jadi 2Q. Nah, kita perhatikan pelan-pelan. Ini kita coret yang sama. Nah, tetapi ingat, yang bawah itu berbeda. Soal terakhir mirip dengan soal yang nomor 3 ya anak-anak. Ini juga membandingkan dua kondisi, tetapi kita perhatikan apa sih yang berbeda. Ternyata yang berbeda adalah jarak antara A dan B diperkecil setengahnya. Berarti kita mengubah R. Nah, ini kita harus hati-hati dalam melakukan perhitungan, walaupun ini sama ya seperti yang nomor 3, tapi perbandingannya coba kita perhatikan di sini. Q kan tidak ada yang berubah. Nah, yang berubah kan R yang kedua. Nah, R yang kedua kan kita sudah ganti jadi setengah R, tapi ini dikuadratkan, jadi harus kamu dalam kurung dulu kuadrat. Nah, kuadratkan dulu, jadi setengah dikuadratkan kan hasilnya 1/4. Nah, tapi kenapa bisa jadi seperti itu? Kita perhatikan dulu. Saya akan beri tanda. Nah, lingkaran merah ini, perhatikan ya, yang bagian bawah saja. Itu kan hasilnya 1/1/4. Ya, makanya jadinya 4. Jadi tinggal 4 begitu.